Hai guys, ketemu lagi di Dita TV. Kali ini Dita TV akan membahas tentang tips menghadapi wawancara. Tips jitu menghadapi wawancara kali ini bagi Anda yang ingin masuk dunia kerja, serangkaian tes tentu harus Anda lalui, mulai dari tes berkas, tes tertulis, hingga tes wawancara. Serangkaian tes tersebut menjadi salah satu tolak ukur bagi sebuah perusahaan untuk mendapatkan calon karyawan. Jadi perusahaan itu biasanya mencari calon karyawan yang sesuai dengan kriteria perusahaan tersebut. Selain tes tertulis, tes wawancara juga menjadi momok bagi setiap calon karyawan. Meskipun kalau terlihat gampang, karena hanya modal ngomong, namun tidak jarang calon karyawan yang akhirnya gugur dari proses seleksi masuk kerja. Wawancara kerja atau yang sering dikenal dengan istilah interview, ini merupakan proses penjajakan antara perusahaan dengan calon karyawannya. Jadi bagi Anda yang mau tes wawancara, Anda tidak salah untuk mengunjungi Dita TV. Oke, untuk persiapan menjelang tes wawancara. Menjelang wawancara itu yang pertama, siapkan perlengkapan berkas. Jadi sebelum tiba waktunya wawancara, sebaiknya Anda mempersiapkan beberapa hal ini. Pertama, ingatlah isi resume Anda, yaitu yang berisi tentang hal apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan Anda. Ini sangat penting untuk Anda ketika ditanya mengenai personal Anda. Selain itu, pastikan alat tulis sudah tersedia sehingga Anda tidak bergantung pada panitia atau pewawancara. Terakhir, jangan lupa membawa surat lamaran atau kurikulum vitae atau CV. Terus yang kedua, carilah informasi mengenai perusahaan. Jadi sebelum Anda wawancara, sebaiknya Anda mencari informasi mengenai latar belakang perusahaan yang Anda minati. Kemudian Anda harus benar-benar mengenali karakteristik perusahaan tersebut. Setelah itu, pahami pula deskripsi pekerjaan dari posisi yang Anda lamar. Pengetahuan terhadap kedua hal tersebut akan menjadi nilai lebih bagi Anda sebelum memasuki tes wawancara. Selain itu, juga bisa menandakan keseriusan Anda dalam mengajukan lamaran pekerjaan. Oke, untuk persiapan semua, jangan lupa persiapkan dengan baik dan benar. Terus yang ketiga adalah ketenangan diri. Selain dua hal di atas, yang pertama tadi siapkan berkas, terus cari informasi tentang perusahaan. Yang ketiga adalah ketenangan diri. Jadi ketenangan diri merupakan persiapan penting sebelum memasuki tes wawancara. Poin yang satu ini bisa dibilang menjadi penentu utama keberhasilan Anda melalui tes wawancara. Sebab sukses tidaknya Anda melalui tes ini sangat bergantung kondisi mental dan fisik Anda. Jadi ketenangan diri itu juga menjadi nilai untuk persiapan menjelang tes wawancara. Terus yang kedua, tips siaga saat wawancara. Jadi pengelolaan emosi. Yang pertama itu, pengelolaan emosi itu juga penting. Kondisi psikis Anda itu juga menentukan daya konsentrasi Anda, terutama saat menjalani interview. Untuk itu, ketika sudah di dalam ruangan wawancara, Anda harus buang segala perasaan yang dapat mengganggu konsentrasi Anda. Bagi Anda yang sedang punya masalah pribadi,
buanglah sementara dan alihkan. Terus yang kedua, jangan menempatkan posisi lebih tinggi ya. Saat tes berlangsung atau wawancara berlangsung, pastikan setiap menjawab pertanyaan dengan jawaban yang sesuai dengan porsinya. Bersikaplah sewajarnya dan tanpa mengurangi kewibawaan Anda. Hal ini akan membantu mengurangi sifat lebih tahu Anda. Terus yang ketiga adalah hal-hal yang perlu diperhatikan saat wawancara. Yang pertama, berbicaralah dengan intonasi yang jelas. Jadi saat berbicara nada Anda itu jelas. Terus berikan ucapan salam kepada pewawancara. Terus ketika berjabat tangan, jabatlah dengan erat. Jadi supaya Anda itu lebih mantap saat diwawancara. Terus yang keempat atau yang kedua itu jangan duduk terlebih dahulu jika belum dipersilahkan duduk dengan posisi tegak dan seimbang. Jadi saat Anda masuk, berbicaralah dengan intonasi yang jelas, berikan ucapan salam, terus berjabat tangan, terus jangan duduk terlebih dahulu jika belum dipersilahkan. Terus yang kelima atau yang ke-E, itu pastikan surat lamaran dan CV Anda sudah siap. Jadi saat Anda masuk harus sudah menyiapkan CV atau surat lamaran Anda. Terus yang ke-F, itu pastikan ingat betul nama pewawancara. Terus yang selanjutnya, usahakan ada kontak mata dengan pewawancara. Tataplah dengan tatapan yang penuh antusias atau penuh dengan cara memperhatikan pewawancara. Terus yang selanjutnya, pastikan Anda tetap fokus dan berkonsentrasi terhadap setiap pertanyaan-pertanyaan pewawancara. Terus yang selanjutnya, perlihatkan jika Anda sangat antusias dan tertarik dengan jabatan yang Anda lamar. Terus yang C, gunakan bahasa formal, bukan bahasa gaul Anda. Karena Anda diwawancara, gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau memang bisa menggunakan bahasa halus, silahkan menggunakan bahasa halus. Tapi ingat, jangan menggunakan bahasa gaul. Terus yang selanjutnya atau yang K, itu tunjukkan hal-hal yang pernah Anda capai. Jadi hal-hal positif yang pernah Anda capai itu. Terus yang ke I, tunjukkan rasa percaya diri setinggi mungkin. Jadi Anda harus percaya diri. Terus yang ke M, jelaskan sedetail mungkin hal-hal yang ditanyakan pewawancara. Jadi Anda harus mengingat apa yang ditanyakan, terus menerangkan dengan detail. Terus yang N, jika memungkinkan, ajukan pertanyaan yang bermutu terkait pekerjaan. Nah, jadi ditanyakan pertanyaan yang kira-kira bagus, yang sesuai dengan pekerjaan. Terus bukalah komunikasi untuk menyesuaikan diri dalam wawancara. Jangan ragu ketika bertanya kepada pewawancara. Jadi jangan ragu untuk menanyakan. Terus jangan lupa di akhir sesi wawancara dengan menanyakan apa yang harus saya lakukan berikutnya. Jadi Anda menanyakan setelah wawancara ini, apa yang saya harus lakukan berikutnya, Bapak atau Ibu. Terus yang terakhir itu ucapkan terima kasih kepada pewawancara atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada Anda. Ucapkan terima kasih agar pewawancara itu mempunyai respon yang positif terhadap Anda. Terus ini biasanya pertanyaan-pertanyaan yang
yakin atau yang sering muncul di dalam tes wawancara. Yang pertama itu jelaskan tentang diri Anda atau dirimu. Jadi di situ silahkan Anda menjelaskan tentang diri Anda dari nama detail, terus alamat, terus tentang dirimu yang positif dan yang negatif. Jadi kelebihan dan kekurangan Anda. Terus yang kedua, biasanya pertanyaan itu menanyakan atau pewawancara itu menanyakan apa yang Anda ketahui tentang perusahaan ini. Jadi Anda harus menjawab pertanyaan ini yang meyakinkan agar pewawancara tahu kualitas Anda dan tahu tentang Anda, bagaimana Anda mempelajari atau sudah mengerti tentang perusahaan-perusahaan yang akan Anda masuki. Jadi seperti tips yang tadi, carilah informasi tentang perusahaan tersebut, tapi Anda jangan menunjukkan bahwa Anda itu segalanya tahu dari perusahaan itu. Jadi kondisikan bahwa Anda ini ingin belajar dari perusahaan-perusahaan itu. Jadi dijawab semaksimal mungkin. Terus yang ketiga, apa keunggulan Anda dan kontribusi apa yang bisa Anda berikan kepada perusahaan. Siapkan jawaban dengan maksimal. Sebutkan prestasi-prestasi jenjang karir yang telah Anda raih. Terus sebutkan kelebihan dan hal-hal menarik yang menjadi perhatian Anda. Kemudian kaitkan dengan sejarah Anda untuk menggapai hal-hal yang telah Anda raih. Terus yang keempat, apa yang paling menarik perhatian Anda dari pekerjaan ini? Jadi jika Anda dihadapkan pada pertanyaan demikian, maka Anda sebutkan 3-4 item menarik dari pekerjaan yang hendak Anda ambil. Jadi persiapkan tentang pekerjaan yang menarik 3-4. Terus pertanyaan keempat, apa yang Anda cari dalam sebuah pekerjaan? Nah, ini juga sangat penting. Ketika Anda dihadapkan pertanyaan seperti ini, maka sebaiknya Anda berikanlah jawaban yang berkaitan dengan peluang prestasi karir yang Anda rencanakan di perusahaan tersebut. Yakinkan pada pewawancara jika Anda ingin berkontribusi dan dikenali di perusahaan tersebut. Hati-hati, hindari jawaban yang mempermasalahkan kondisi keuangan pribadi. Jadi biasanya apa yang Anda cari dalam sebuah pekerjaan? Saya ingin mencari uang dan mendapatkan gaji. Ya, itu kurang tepat. Keenam, kenapa Anda meninggalkan pekerjaan Anda sebelumnya? Meskipun Anda kerja dimanapun, itu jawablah yang jawaban nomor 6 ini. Kenapa Anda meninggalkan pekerjaan Anda yang sebelumnya? Nah, itu dijawab. Sebaiknya Anda menjawab dengan jujur, tetapi diusahakan itu singkat dan jelas, termasuk jika hal tersebut karena Anda dipecat. Sebagai catatan, Anda sebaiknya jangan menyebutkan konflik pribadi. Konflik pribadi itu biasanya menyebutkan sudah tidak betah atau bermasalah dengan salah satu karyawan sebelumnya. Itu juga menjadi jebakan. Terus yang ketujuh, berapa lama Anda membutuhkan waktu untuk berkontribusi besar pada kami? Nah, pertanyaan itu sebaiknya Anda memberikan jawaban yang realistis. Yakinkan pada pewawancara jika
Anda akan berusaha mengatasi segala tantangan dan harapan yang diberikan mulai masuk kerja. Jadi setiap Anda ditanya pertanyaan seperti itu, yakinkan pada pewawancara jika Anda berusaha mengatasi segala tantangan dan harapan Anda yang diberikan mulai masuk kerja. Terus gaji, ini yaitu yang ke-8, itu berapa gaji yang Anda inginkan. Nah, pertanyaan ini juga pertanyaan jebakan. Sebaiknya Anda tetap berhati-hati dalam menjawabnya, sebab pertanyaan ini adalah pertanyaan yang menggiurkan, yang persoalan uang atau gaji menjadi salah satu tujuan yang dicari saat orang kerja. Namun, pastikan Anda menyebutkan angka kisaran yang Anda yakini merupakan gaji yang pantas, tidak berlebihan atau juga terkesan tidak menghargai diri Anda sendiri. Jadi gaji yang pantas itu contohnya menyesuaikan perusahaan, atau Anda bisa mengatakan seperti ini, bahwa saya ingin mengetahui berapa besar tanggung jawab yang akan saya emban di perusahaan tersebut. Selain itu, tegaskan bahwa Anda lebih mementingkan pekerjaan, tetapi juga jangan akhirnya hal ini bisa membuat Anda terkesan menurunkan standar. Terus, seperti tadi yang sudah saya sebutkan gaji dengan besaran yang realistis. Dan pada saat itu, tataplah mata pewawancara dengan tegas, sebutkan jumlahnya, dan berhentilah berbicara masalah gaji. Sebaiknya Anda jangan membohongi atau berbohong dengan gaji yang diterima di kantor sebelumnya bila Anda sudah bekerja. Jadi kita simpulkan, mintalah gaji yang pantas. Terus kalau bisa jangan lama-lama membahas tentang gaji, dan Anda bisa mengatakan ingin mengetahui atau ingin mengetahui berapa besar tanggung jawab yang Anda emban. Ini yang harus dihindari saat Anda akan memasuki tes wawancara. Yang pertama, penampilan diri yang tidak profesional. Jadi saat Anda akan diwawancara, pastikan penampilan diri Anda menarik. Contohnya, jangan rambut. Nah, kita ke rambut dulu. Kalau kita bisa rambut potong yang rapi, terus kalau bisa jangan disemir atau yang lain-lain. Terus jangan bersikap angkuh atau agresif. Jadi tidak boleh angkuh atau agresif. Tidak. Yang ketiga itu tidak terlihat antusias. Jadi tidak terlihat antusias dengan pembicara atau pewawancara. Yang keempat, jangan gugup. Ya, bersikap gugup, jangan gugup. Terus yang kelima, sangat menekankan kompensasi yang akan Anda terima. Terus yang keenam, selalu berusaha mencari alasan setiap kegagalan yang pernah dialami di masa lalu. Jadi jangan pernah mencari alasan atau menyalahkan orang di setiap kegagalan yang pernah Anda alami. Terus tidak bisa berdiplomasi dan sopan santun. Ya, jadi tidak bisa berdiplomasi itu tidak bisa berbicara dengan orang lain atau orang sopan santun. Terus yang kedelapan, menyalahkan perusahaan atau bekas atasan di masa lalu. Ini yang harus dihindari. Jadi meskipun Anda pernah dipecat dari perusahaan, jangan menyalahkan perusahaan atau menyalahkan bekas atasan Anda. Terus yang kesembilan, tidak bisa menjawab dengan fokus. Jadi setiap pertanyaan jika Anda tidak bisa menjawab dengan fokus, maka Anda tidak akan bisa menjawab dan
mengurangi nilai Anda saat wawancara. Terus yang ke-10 atau yang terakhir itu kurang persiapan sehingga Anda tidak memperoleh informasi lengkap tentang perusahaan dan akhirnya tidak bisa mengajukan pertanyaan bermutu kepada perusahaan tersebut. Nah, jadi itu tip untuk persiapan pertanyaan dan tip yang harus dihindari saat tes wawancara. Semoga saja bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, di subscribe, dan di komen di Dita TV agar Dita TV selalu mengembangkan informasi-informasi yang Anda butuhkan. Oke, selamat beraktivitas. Semoga saat Anda tes wawancara bisa selesai dengan baik dan lolos. Sampai ketemu di pembelajaran berikut.